Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita mau langsung mulai apa nunggu satu orang lagi nih? Bukannya nggak bisa ya? Kita ada satu orang lagi yang ibu Ibu Desi. Pakai ibu kita. Oh. Tapi Hmm. Ya. atau nunggu apa gimana nih? Gas aja mas. Gas aja ya. Iya nggak sih? Direkam aja nanti kasih grup, taruh grup. Siap, boleh. Langsung kita mulai. Sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu. Saya sebagai host di acara webinar ini, dan ini ada Kak Raffi. Dia sebagai pemateri untuk hari ini. Jadi di hari pertama ini kita akan membahas apa itu bahasa programmer, alurnya, terus dasar-dasarnya, apa aja bahasa programmer, itu yang akan dibahas oleh pemateri, yaitu Kak Raffi. Mungkin itu kita langsung memperkenalkan dulu. Saya sebagai host, saya biasa dipanggil Yakub. Saya semester 2 di Politeknik IDN angkatan 3, dan saya mengambil jurusan programmer. Mungkin itu. Teman-teman di sini ada yang udah tahu apa itu programmer, atau udah pernah coba klik-klik mungkin? Belum sih, baru pernah dengar-dengar. Sama Mbak udah keterima alhamdulillah. Belum kak. Udah daftar tapi belum rezeki. Udah daftar tapi belum rezeki. Amin amin. Berarti ini yang satunya namanya siapa satunya ini? Coba dong perkenalan dong. Perkenalan satu-satu dong. Kita kan ide Armia. Saya Armin. Raja Aska dari coba satu-satu. Dari yang lambangnya A nih. Raja Aska dari Bekasi. Oh, Raja Aska. Raja daftar di IDN gelombang 1 berarti kemarin. Iya kak, gelombang 1. Salah satunya Nah, saya Armi dari Jogja bang. kalau saya SMA mas.
IPA mas. Oh IPA. Kalau yang satunya? Pondok. Kalau gitu sama, saya juga dari pondok sebelumnya. IPS jurusan apa pindah? Gimana? Jurusannya sebelumnya IPS di Pondok. Oh iya. Oke. Kita mulai ya guys. Bismillah, kita mulai. Halo, ini ada yang baru masuk ya? Udah muncul bagi layar belum ya? Teman-teman? Halo, tes. Suara saya jelas nggak nih? Jelas kan? Jelas. Gambarnya udah kebagi belum? Layarnya? Belum, gambar apa bang? Oh belum ya? Nah, udah muncul guys? Teman-teman? Udah muncul belum? Udah kak. Udah ya? Udah. Kita masuk untuk pembahasan kita hari ini, malam ini dengan berjudul belajar programming dasar pembentukan. Jadi sebelumnya nih, udah ada yang tahu belum apa itu programming atau programmer atau bahasa pemrograman lah? Ada yang tahu belum? Ngoding. Udah ada yang pernah ngoding ya? Kalau dari Mas aja pernah nggak? Pernah belajar sampai JavaScript doang. Nanti website ya, website. Iya mas. Kalau yang Mas Army, udah pernah tahu programming atau programmer itu? Udah pernah ngoding sebelumnya? Belum bang, paling lihat di YouTube aja, belum sampai belajar tuh belum. Oh, sekedar lewat aja ya, baru pernah ya, baru nonton-nonton doang ya. Iya bang. Satu lagi siapa namanya tuh? Baru masuk ya? Atau Ya, udah pernah sebelumnya? gue baru masuk. Coba perkenalan dulu dong. Baru masuk. Namanya? Nama anda Lutfi Namanya Luffy dari Purwakarta. dari Purwakarta. Dulu sebelumnya SMP berapa tuh? Mondok kak. Oh, Mondok. Berarti kalau soal Iya. programmer itu asing berarti ya? Iya masih asing. Sama kok. Saya dulu kami dulu juga begitu kayak apa. Ah, Kita mulai ya. Tadi ya kita udah mengenal di awal, nama saya Muhammad Rafi. Mungkin ya kalian tahu lah ya, dekat-dekat lah ya, kata-katanya walaupun udah ada yang pernah tahu belum? Belum kak. belum. Nanti di agenda IDN ada paling
keluar kota itu pasti. Umur saya 20 tahun. Saya di Politeknik ITN ya semester 2 dan my major is programmer. Kalau di luar itu namanya bukan programmer ya. Lebih umumnya sih teknik informatika, tapi yang di sini kan lebih khusus gitu ya. Jadi saya adalah programmer. Kalau saya, nama saya Yakub Anullah, asal dari Yogyakarta. Kebetulan di sini ada namanya Mas Arya, dia di kelas saya di Jogja. Saya umur 20 tahun, sekolah juga di Politeknik ITN semester 2 dan ambil jurusan programmer. Bentar. Selamat malam. Iya, malam. Assalamualaikum. Iya, alhamdulillah. Udah mulai dari tadi ya, Kak? Maaf. Baru sih kita baru habis Oh ya, ini off kamera nggak apa-apa nih, Kak? boleh. Mungkin nanti aja pas kita dokumentasi. Ya, Saya lanjut ya. iya nggak apa-apa sih, off aja ya. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya asal dari Jakarta, umur 20 tahun. Kuliah di Politeknik ITN, di semester 2. Di Politeknik ITN Oke. rata-rata di perkuliahan lain ada namanya di mana itu teknik informatika. Jadi mempelajari teknologi bahasanya kayak IT lah. Nah, di Politeknik ITN itu lebih khusus berfokus yang dimana ketika lulus dari ITN sudah siap bekerja gitu. Jadi insya Allah. Jadi ada terbagi menjadi tiga bagian: programmer, engineer, dan UI designer. Dan saya ambil menjadi programmer di Politeknik ITN. Ada pertanyaan guys? Ada pertanyaan teman-teman? Kak, maaf, izin bertanya. Ini aturannya gimana ya? Kalau ada pertanyaan nanti di akhir aja atau bagaimana? Tiap habis Oke, oke, iya baik. Oke, terima kasih. kita lanjutkan teman-teman. Alur pembelajaran. Jadi pada malam ini insya Allah kita akan mempelajari dasar-dasar berprogrammer yang kita akan awali dengan yang kita punya dalam malam ini adalah tema alur tema bab programming. Yang pertama adalah pengenalan programming yang bisa di sana ya. Kita akan membahas dasar-dasar, bahasa-bahasanya, dan yang kedua adalah kita bahas konsep dasar pemrograman. Dan di konsep ini kita akan membahas struktur dan segala macam yang berkaitan dengan dasar-dasar pemrograman. Dan yang ketiga, dasar-dasar development. Yang keempat adalah sumber belajar dan tips belajar programming. Dan yang kelima adalah guru. Sekarang kita akan masuk ke bab pertama, pembahasan pertama untuk pengenalan programming. Apa itu programming?
bisa dibilang programming adalah cara kita berbicara dengan komputer menggunakan bahasa khusus yang disebut bahasa pemrograman. Disclaimer dulu sebenarnya teman-teman, sebaiknya ya kalian tidak hanya untuk mendengarkan atau menyimak, tapi setidaknya kalian punya minimal buku atau apalah sesuatu yang untuk kalian bisa mencatat itu teman-teman, biar webinar kita kali ini nggak hanya cuma lewat, nggak hanya cuma kita dengerin, tapi juga nempel di otak kita dan di catatan kita teman-teman. Atau bahasa lainnya dari programming ini adalah sebuah proses menulis atau mengerjakan begitu bahasa-bahasa yang ada di dalam sebuah program untuk dijadikan sebuah program yang ada di komputer. Bahasanya kayak kita mengimplementasikan tulisan kita di dalam komputer yang akan muncul di dalam sebuah website aplikasi begitu. Kan itu kita menggunakan kode, kita ingin menampilkan sebuah teks misalnya, kita harus menggunakan kode-kode yang memang sudah terstruktur di dalam di dalam bahasa pemrograman begitu. Di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau nggak ada kita lanjut lagi. Maaf sebelumnya nanya, suaranya jelas nggak teman-teman? Jelas bang, jelas. Bagus Pak. Nggak ada yang nanya nih, serius. Udah. Kenapa belajar programming itu penting? Pasti orang tuh melihat kita nih ya, seorang programmer itu cuma mainan di depan laptop, depan device terus di ruangan, di AC, kayaknya diam terus kita kerja kita kan. Kenapa sih kita belajar ini? Mungkin orang nanya, mungkin orang bakal nanya, kayaknya itu nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, dia cuma main laptop, main PC doang, nggak pernah kerja. Nah itu sini kita bakal kasih tahu kenapa belajar programming itu penting. Karena pemrograman penting karena dapat membantu Anda menggunakan kemampuan berpikir logis, kritis dan sistematis. Selain itu pemrograman juga dapat membantu Anda mempersiapkan diri bekerja di dunia kerja seperti digital. Seperti yang kita tahu kan teman-teman, dunia sekarang itu sudah sangat canggih banget. Jadi untuk pekerjaan yang paling worth it untuk di zaman ini, di era ini adalah pekerjaan yang digital. Pekerjaan kita tahu apakah yang pekerjaan itu pekerjaan kita tahu, contohnya ya, kayak corona kemarin WFH. Nah sekarang sebenarnya masih berlaku WFH itu. Sebenarnya banyak nih luar negeri nih, contohnya misalnya di Amerika atau di Dubai atau di mana, mereka nyari programmer, nyari yang bisa bikin website mereka, bisa yang nawarin jasa bikin website gitu kan. Nah itu tuh peluang besar banget guys buat kita guys. Jadi teman-teman, misalnya kita kerja dari rumah tapi project kita ini di luar negeri gitu guys, dapatnya teman-teman dari Amerika, dari Dubai gitu. Jadi sebenarnya kerja kita cuma ngulik-ngulik kode doang teman-teman, tapi sebenarnya dari ngulik-ngulik kode itu kita bisa membuat sebuah website, sebuah aplikasi. Jadi pokoknya untuk era ini, untuk zaman ini sangat worth it sekali teman-teman. Dan bahasa pemrograman juga dapat membuat berbagai jenis aplikasi seperti aplikasi desktop, aplikasi mobile, hingga aplikasi web. Tuh, kita bisa dari belajar programming ini kita bisa membuat aplikasi e-commerce seperti Shopee misalnya. Mungkin teman-teman nanti sudah sangat pro atau sudah full stack gitu kan, kalian bisa bikin, ada yang nge-request nih mau bikin website tentang e-commerce atau tentang kesehatan gitu kan, teman-teman bisa ambil job itu dengan membuat website aplikasi atau aplikasi itu sendiri. Dan tidak hanya itu, fungsi bahasa pemrograman yang lain biasanya untuk membuat game. Game itu sendiri mas dari codingnya teman-teman, bukan apa bahasa lain, itu pasti dalam bentuk codingan semua teman-teman. Dan yang buat game itu udah
seperti Shopee, Grab gitu-gitu. Mungkin di sini teman-teman ada yang bertanya, ada yang kurang paham, atau ada yang ingin ditanyakan. Paham bang, paham. Lanjut ya teman-teman. Nah, dari programming atau programmer ini kita bisa analogikan lah, bisa kita permisalkan, yaitu programmer dengan chef. Kenapa Bang dianalogikan seperti itu? Karena programmer dan chef ini sama-sama merancang atau meracik sebuah makanan atau sebuah produk yang chef ini memiliki resep atau ilmu lah bahasanya, ilmu tentang makanan tersebut atau ilmu tentang makanan tersebut seperti itu. Nah, ingredients misalkan aja, ingredients ini adalah input yang akan dimasak, yang akan diolah gitu. Ingredients adalah menu kan, resep kan teman-teman, seperti resep. Nah, resep ini adalah kode yang akan diolah sama programmer, seperti saya mengolah resep teman-teman. Jadi yang dari kode-kode ini, yang sang programmer ini kan sudah pasti tahu kode ini buat apa, kode ini buat apa, seperti saya yang sedang menggunakan ini untuk apa, kebutuhan ini untuk apa, saya ini untuk apa gitu. Jadi jika mereka sudah tahu apa kegunaan dari kode-kode ini, apa dari bahan-bahan ini, maka mereka akan menciptakan produk yang bagus atau makanan yang bisa ditulis. Misalnya sang chef, dia sudah tahu resep untuk membuat, oh contoh nih chef, ada pelanggan yang nge-request, Mas saya ingin minta sayur sop gitu. Di akalnya chef ini pasti dia sudah menyimpan yang namanya resep untuk membuat sayur sop, sop itu, sayur sop ya. Sama seperti programmer teman-teman. Misalnya ada seorang customer yang request, Mas saya ingin membuat website untuk sekolah saya. Nah, sekolah nanti biasanya ada registrasinya, ada loginnya, ada logonya, ada landing page-nya teman-teman untuk membayar SPP-nya. Oke. Nah, itu sudah terstruktur di dalam pikiran si programmer teman-teman. Jadi jika programmer itu sudah menguasai, sudah paham tentang apa yang akan dibuat, maka dia akan menciptakan produk yang sangat bagus, sangat enak dinikmati, dipakai. Sama seperti sayur sop tadi yang ingin yang di-request sama customer, sama pembeli, yang akan dinikmati sama usernya, sama pembelinya. Ada sedikit kata-kata sedikit dari saya, semakin tahunan kemudian betul dengan bahannya, maka akan semakin sedap rasanya, semakin sedap experience-nya teman-teman. Ini ada yang bertanya teman-teman? Teman-teman ada yang bertanya? Mas, saya ingin nanya, tapi mungkin kayaknya di luar pembahasan deh. Gimana? Jika pertanyaan itu bisa saya jawab, saya akan jawab. Tapi saya jawab, saya bisa jawab. Mohon maaf teman-teman ya. Tandanya tinggi pertanyaannya. Silakan. Oh ya, mungkin dicoba dulu, boleh kali ya? Boleh. Jadi, mau nanya soal lebih ke idenya sih. Kalau di IDN sendiri itu, belajar sampai ngedevelop, apa sih namanya? AI nggak sih, Mas? Sama belajar sampai, apa ya namanya itu ya? Cyber security. Oh, Mempelajari sendiri. Jadi ketika tidak tahu, ditanyakan nanti dikasih arahan, Tapi kalau untuk pembelajaran di dalam kurikulum itu tidak ada. Sudah terjawab teman?
Oh gitu ya. Sudah terjawab belum pertanyaannya? Sudah Mas. Syukron. Yang lain ada yang mau tanya? Maaf Kak, boleh diulang? Maaf Kak, boleh diulang nggak? Tadi saya keluar sebentar. Tadi apa pertanyaannya ya? Maaf, Oh iya. udah dijawab ya? Pertanyaannya apakah IDEN itu mempelajari tentang AI atau human society? Jadi banyak pertanyaan yang sifatnya pribadi. Nah, Oh iya. IDEN ini memang tidak mempelajari AI dan teknologi, tapi sangat dianjurkan supaya kurang lebih yang mengajari yang sudah ditunjukkan di IDEN ini. Jadi teman-teman di IDEN ini Hmm. sekarang bikin sebuah tampilan jadi terserah dan terlalu lebih dalam lagi mungkin hanya ya basic-basicnya mungkin ini juga mungkin itu. Ya padahal sekarang eranya tuh AI ya. Ya benar Bu. Iya ya, maksudnya sekarang itu AI gitu. Ya Terus kita berarti belajar sendiri atau dikasih dasar-dasarnya gitu di IDN. ya Oh, gitu. di IDEN ini kita Nggak mengikuti ini ya, perkembangan. tetap tetap mengikuti kadang juga kita ketika ada event AI ataupun event cybersecurity kita kan dikasih link untuk mendaftar jadi IDEN sendiri jadi kita diperbolehkan untuk mengikuti event-event tersebut bahkan dianjurkan Hmm. event di daerah Bogor yang membahas tentang ada AI Gemini tahu kalian Ya bang, Putus-putus. ya. Semacam workshop gitu ya, pelatihan gitu, ya beberapa hari. ya Itu biayanya pribadi atau gimana? kalau dari tidak mengeluarkan biaya soal ikut event ataupun nanti juga mengikuti mungkin ada seperti waktu angkatan tahun lalu jadi angkatan 2007 tahun lalu itu kita belajar tentang deteksi Gemini dari IDN sendiri karena mahasiswa meminta kalau nggak salah waktu jadi kakak tingkat kita meminta untuk diadakan dipanggillah universitas yang Hmm. Jadi difasilitasi gitu ya. ada yang mau nanya lagi teman-teman Putus-putus. Bu Cukup Kak, lanjut. oke sudah kita masuk ke pembahasan kedua konsep dasar pemrograman di konsep dasar pemrograman ini kita ada yang namanya struktur dasar program yang di dalam struktur ini yang terluarnya atau yang globalnya adalah seperti ini. Pertama, kalian harus tahu dulu yang namanya pengertian struktur data. Pengertian struktur data adalah cara mengorganisasikan
pindah terus kita lihat icon yang di bawah itu namanya footer. Itu. Poin kedua, jenis-jenis struktur data yang paling sering muncul dan paling sering akan diberulang dua LDS, tapi yang paling pertama ini yang pertama adalah tipe data dasar, yaitu INT atau INT itu adalah integer. Kemudian yang kedua adalah tipe data string, dan ketiga adalah tipe data boolean. Maaf sebelumnya teman-teman, ada yang udah pernah dengar belum tipe data integer, tipe data string, atau tipe data boolean? Mas Raja udah tahu belum Mas Raja? Ketiganya udah jauh nih, jadi Pernah dengar string doang, Mas. pernah dengar string ya? Pernah dengar string doang. Oh. Yang lainnya pernah dengar belum yang lainnya? Tipe data. Belum bang, belum. Belum. Kan? Dari yang pertama dulu nih, tipe data integer. Ketika kita buka website berita lah, ya juga nggak harus berita sih, ya website yang dimana di sana ada mencantumkan nomor gitu ya. Jadi integer ini adalah tipe data yang akan mengisi seluruh yang berkaitan dengan angka atau nomor gitu teman-teman. Seperti misalnya di sebuah website ada mencantumkan kontak. Nah, kontak kan biasanya diisi dengan nomor WhatsApp teman-teman. Nah, nomor WhatsApp itu misalnya 081319. Nah, itu termasuk dalam tipe data integer teman-teman. Paham teman-teman? Jadi pokoknya setiap kalian menemukan angka atau nomor di seluruh website dimanapun itu, pasti itu termasuk dalam tipe data integer. Paham teman-teman? Paham, Kak? Oke. Tipe data dasar yang kedua adalah string. Itu apa Kak? Mas Raja boleh kasih tahu sedikit apa itu string? Yang Kalau dari sepengetahuan saya, string itu Kak yang tanda petik 2 atau tanda petik 1 yang di JavaScript. benar. Apa? Secara globalnya benar. Ya, benar. Itu string adalah tipe data yang menghasilkan tulisan teman-teman. Contoh nih, dimanapun website contoh di website Shopee, aplikasi Shopee atau website Shopee, pasti ada misalnya kategori atau judul atau nama barangnya. Nah, dari nama itu kan berbentuk teks teman-teman. Nah, teks itu mengembalikan termasuk tipe data dasar yang bernama string yang digunakan dengan benar kata Mas Ray tadi, menggunakan tanda kutip 1 atau tanda kutip 2. Misalnya saya ingin tulis saya pergi ke sekolah. Nah, saya pergi ke sekolah ini kan kata teman-teman, teks. Nah, teks ini ditulis dengan tanda petik 2 di awal dan di akhir teman-teman. Nah, tulisan ini termasuk teks yang dimana teks ini termasuk tipe data string teman-teman. Paham teman-teman? Lanjut ke tipe data dasar yang berikutnya adalah boolean. Boolean ini adalah tipe data pengkondisian teman-teman bahasanya, yang dimana boolean ini hanya memiliki dua jawaban atau dua isi teman-teman. Dua jawaban sih lebih tepatnya, yaitu true atau false, benar atau salah gitu. Yang tipe data ini adalah pengkondisian. Contoh, jika saya pergi ke sekolah atau jika 2 tambah 2 sama dengan 4, maka jawabannya adalah true, benar. Maka akan menghasilkan
100. Jika 2 tambah 2 sama dengan 5 dan itu adalah false dan itu adalah salah, maka saya akan mendapatkan nilai 0, teman-teman. Gitu. Jika kondisinya benar, maka dia akan menghasilkan nilai 10. Dan jika kondisinya salah, maka dia akan menghasilkan false. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kak, izin bertanya, nggak tahu benar nggak ya pertanyaan saya masih awam juga nih. Berarti nanti untuk untuk mengetik apa namanya yang boolean tadi juga disertai tanda petik ya, karena kan itu bentuknya tulisan. Ya, benar Bu, benar. Jadi di dalam Jadi setiap yang berbentuk kata atau huruf tulisan tuh selalu di awal diapit oleh tanda petik gitu ya. Benar Bu, benar. Jadi di dalam boolean ini kita bisa juga mengisi dengan bentuk tipe data string. Yang lain ada mau bertanya? Tidak ada, oke. Kita lanjut. Tipe data berikutnya adalah tipe data array. Sebenarnya tipe data array ini sudah masuk ke JavaScript sebenarnya kalau nggak salah. Aslinya pembahasan untuk tipe data itu tuh kita udah masuk yang bahasa pemrograman JavaScript. Bahasa pemrograman JavaScript itu membahas tipe data. Rata-rata setiap bahasa pemrograman itu ada tipe datanya seperti ini, string dan boolean. Tapi tidak semua bahasa pemrograman itu punya tipe data array. Ya. Jadi sebenarnya tipe data array ini sudah jauh ya, tapi saya bisa bahas sedikit saja. Jadi contohnya seperti ini ya, tipe data array. Di JavaScript kita punya variabel. Variabel ini adalah untuk menyimpan sebuah nilai, untuk menyimpan sebuah value, guys. Ya teman-teman, untuk menyimpan sebuah value. Contoh, var, kita punya variabel bernama buah yang berisi. Nah, jika kita ingin menggunakan array, kita harus menggunakan siku-siku. Benar nggak Mas Raja? Belum belajar sampai situ, Mas. Oh, belum habis itu ya, nggak apa-apa. Array ini ketika kita ingin menggunakan, kita menggunakan dengan row siku-siku, teman-teman. Nah, siku-siku ini diisi oleh nilai, teman-teman, diisi oleh value yang berkaitan dengan buah tadi, teman-teman. Contoh, jika kalau kita punya variabel nama buah, kita isi nama buah ini dengan yang berkaitan. Contohnya, saya punya mangga, pisang, jeruk, durian, dan apel. Itu ada 5 value, punya 5 nilai, teman-teman, di dalam sebuah variabel buah tadi, teman-teman. Nah, variabel ini tempat untuk menyimpan nilai. Anggapannya kayak keranjang, teman-teman. Yang teman-teman punya keranjang yang isinya 5 buah tadi. Buah apel, mangga, durian, salad, dan apel. Itu namanya 5 buah. Nah, tapi teman-teman, ketika kita membahas array, di situ yang kita hitung 5 tadi itu namanya itu adalah indeks, teman-teman. Sebenarnya teman-teman tidak perlu memikirkan terlalu dalam, cukup sekedar yang array ini khusus pernah dengar doang, setidaknya pernah global gitu. Oke, ringkasnya seperti ini. Tipe data array itu dia bisa disebut, jadi dia bisa membungkus tipe data integer, bisa membungkus tipe data string, dan bisa membungkus tipe data boolean. Jadi semua tipe data yang tadi yang integer, string, dan boolean itu bisa dibungkus di dalam tipe data yang namanya array, seperti itu. Dan untuk pemanggilan itu nanti beda lagi. Untuk pemanggilan agar memunculkan string ataupun integer itu untuk dimunculkan di dalam website itu beda lagi, itu menjurus lebih dalam lagi. Ada yang bertanya, teman? Tidak ada, oke, kita lanjut. Maaf Kak, ini nanti ada prakteknya atau gimana ya? Biar lebih kebayang.
Oh ya, oke. Oke, baik. Berarti siapkan laptop atau gimana? Ya nanti boleh kalau udah punya laptop boleh disiapkan kalau misalnya belum punya bisa nanti dicatat aja. Iya. Atau lihat aja ya dulu ya. Ya, oke, makasih. Dan yang ketiga adalah kita menyenggol sedikit tentang implementasi dalam Code yang kita bahas tadi. Kita senggol sedikit di dalam kode seperti itu teman-teman. Implementasi kode dalam dalam bahasa programmer. Jika kalian tahu ini termasuk bahasa kode apa ini? Ada yang udah tahu belum ini sebelumnya? Mas Raja udah tahu belum sebelumnya nih Mas Raja? Apa itu Kak? Ini implementasi kode yang ada di sini. Ini pernah tahu nggak? Maksudnya ini termasuk bahasa programmer yang kemana? Termasuk bahasa programmer apa? Ini baru HTML doang kan ya Kak? Ya benar. Ini adalah salah satu contoh dari pengaturan dari HTML, benar kata Mas Raja. Soalnya kenapa? Contoh di awal sudah kelihatan pasti di awal kita buka dengan HTML. Yang saya bahas tadi di awal, yang kode itu memiliki porsinya masing-masing, punya bagian masing-masing. Ada yang header, ada bagian head, bagian atas, ada bagian body, ada bagian footer teman-teman yang paling bawah. Nah, head ini ya seperti itu namanya mengisi icon, yang mengisi button, ada juga yang mengisi style, dan banyak lagi kode-kode yang diisi di dalam style tersebut. Dan di dalam body kita mengisi main konten teman-teman, konten utama apa yang kita mengisi di dalam website atau project kita ini teman-teman. Mau kita isi tulisan, kita mau isi contoh misal kita mau buat aplikasi sekolah, kita mau isi tempat registrasi boleh, kita isi buat landing page-nya boleh, kita isi lambang sekolahnya boleh, nanti kita atur di situ dengan posisinya, ukur besar kecil lambangnya, kita atur apa ya kurang lebih apa materi utama atau konten utama yang akan diisi itu kita isi semua di dalam kode itu. Dan yang bagian footer itu adalah ya seperti bagian-bagian bawahan untuk button, biasanya itu juga button tombol, biasanya kan submit kan biasanya di bawah tuh teman-teman, contoh kecilnya submit atau create akun, register akun itu biasanya paling bawah. Nah itu termasuk dari footer teman-teman. Ada yang bertanya? Maaf, cara penyampaian kami terlalu cepat atau gimana teman-teman? Atau sudah pas? Cukup Kak. Ya, oke. Udah pas bang, udah pas. Kasih teman-teman. Lanjut ke poin ketiga, ke pembahasan ketiga yaitu dasar-dasar web development. Lobang tadi kan bahas programming, sekarang kita bahas web development. Jadi programmer itu anggapannya kulit luar gitu guys. Jadi kayak dokter umumnya gitu bahasanya. Dokter umum. Nah, jadi apa itu development? Nah, dari programmer ini dari dokter ini pasti ada yang namanya dokter spesialis teman-teman. Spesialis bedah, spesialis jantung, spesialis apa macam. Nah, web development ini
yang akan muncul di permukaan user, teman, yang akan dinikmati sama user. Dan backend itu apakah? Nah, bagian yang mengurus database, yang mengurus data-data kita ketika kita login, ketika kita login, pasti kita akan menyerahkan misalnya nama, nomor telepon, akun, apa segala macam. Nah, itu akan diurus atau akan dikelola sama bagian programmer, web development, backend, teman-teman, bagian backend. Sama sesuai dengan namanya, teman-teman, backend. Back adalah ya belakang ya. Jadi dia ngurus bagian belakangnya, teman-teman. Front end dia akan ngurus bagian depannya. Dan yang terakhir pusat adalah optimasi yang sangat yang bisa mencakup berbagai macam dari orang yang sangat hebat menurut saya. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kak, jadi kalau back end itu ibaratnya racikannya gitu ya? Ya, bisa. Yang mengurus bagian dapurnya gitu. Iya, nanti hasil jadinya baru front end itu ya. Yang akan front end ini yang pengantarnya lah bahasanya, yang akan menampilkan ke bagian pelanggan, bagian user. Jadi kalau bahasa-bahasa perintah-perintahnya itu di back end jatuhnya ya. Benar. Nanti kalau untuk profesi programmer sendiri apa namanya, terpisah-pisah atau Ya, benar Bu. Ada yang dari programmer sendiri, ada yang ada yang ke web development, ada yang ke mobile gitu. Dari marketing sendiri ada yang ke backend, ada yang ke front end. oh belajar gitu ya. Oke. Ya oke. Ada yang mau nanya, teman-teman? Lagi? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Lanjut. Nah, dari ketiga lambang ini, teman-teman, ini adalah komponen utama web development yang paling sering dipakai, yang paling sering dijumpai. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu ini lambang apa? Ada yang tahu, teman-teman? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada yang tahu, kita lanjut. Ini adalah lambang dari HTML dari teman-teman yang kita sebelumnya sudah singgung sedikit tentang HTML. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, yang kode ini sangat dasar dan sangat untuk kerangka dari sebuah website, teman-teman, yang hanya berisi ya sedikit, enggak sedikit juga sih, bagian kode-kode yang tidak terlalu penting untuk di backend ya. Kedua, digunakan untuk membuat struktur halaman web seperti header, paragraf, tabel dan gambar. Teman-teman, paragraf, tabel dan gambar ini termasuk bagian mana coba? Dari header, body, dan footer. Paragraf, tabel dan gambar ini termasuk bagian mana? Coba kalau ada yang tahu jawab. Body bukan ya? Ya, benar Bu. Karena paragraf, tabel dan gambar ini adalah main kontennya kita, konten utama kita yang akan kita isi, kita tampilkan, kita organisir lagi, kita struktur, kita bentuk. Jadi semua paragraf, semua tabel, semua gambar itu yang akan kita urus, kita tampilkan di dalam bagian body. Seperti ini kan, body. Ada tulisan belajar HTML, pernah pakai bersama now. Salah satu ini adalah untuk kita properti untuk menambahkan sebuah teks, teman-teman, di dalam bahasa program HTML. Untuk pembahasan soal HTML di kelas selanjutnya sih, seperti contohkan HP ini kegunaannya apa, satu kegunaannya apa, F2, F3, itu selanjutnya seperti itu. Jadi hari ini kita mungkin singgung sedikit biar kalian nggak kaget banget, nggak parno banget lah, nggak parno banget lah, pokoknya setidaknya kalian tahu, pernah dengar lah, dan akan kita bahas lebih dalam, insya Allah besok dengan jam yang sama. Atau mungkin kita akan jika kalian punya
perhatikan adalah yaitu CSS. CSS itu apa? CSS itu merupakan singkatan dari Cascading Style Sheets. Jadi seluruh yang kita atur di bagian HTML tadi, seperti button, seperti background, seperti foto, nah kita akan mengaturnya, kita akan stylishnya menggunakan CSS. Nah, kita misalnya ada background, backgroundnya kita mau warnain apa nih, kita mau stylish apa nih, apa mau kita kasih gambar, menggunakan CSS teman-teman. Dan CSS ini sangat erat hubungannya dengan HTML teman-teman. Jadi ya yang mirip di mana ada CSS pasti ada HTML gitu kurang lebihnya gitu guys. Seperti yang kita lihat di sini contoh. Bagian header tadi kita bisa mengisi background color. Background color itu ada beberapa. Nah, jadi backgroundnya ini background website kita bisa kita warnain, bisa kita stylish teman-teman. Gimana kan stylishnya? Kita nge-stylishnya di bagian CSS menggunakan CSS teman-teman. Nah, dari kode padding, text align, contrast, dan coloring itu kalian lihat aja dulu. Kita akan bahas lebih dalam di pertemuan selanjutnya. Bisa dipahami? Nah, maaf Kak. Berarti kalau CSS itu terkait dengan apa ya? Kreativitas gitu nggak sih? Mendesain Khususnya film gitu. stylish dari website kita. Oh, tapi ini eh, tapi ini apa ya namanya bersinggungan dengan desain web nggak? Apa namanya penjurusannya? Oh, Kalau soal desainer tadi ada, jadi ada yang memang jurusan khususnya yang sebagai desainer gitu. Kita hanya kalau desainer itu dia hanya mengasih gambar ke kita misalnya, ngasih gambar ke kita, kita yang mengimplementasikan yang membuat gambar itu tampil di website seperti itu. oh, tapi kalau desainer dia nggak bisa ya apa namanya Coding. bedanya nah. Saya mau tahu nih berarti bedanya desainer sama programmer nih. Kalau gimana tuh? Kalau desainer itu hanya dia menggambar, mendesain sebuah website. Yang tapi website gambar itu tidak secara langsung bisa ditaruh di dalam website, bisa langsung diakses oleh orang lain gitu, nggak bisa. Kalau programmer itu dia yang membuat site yang didesain oleh seorang desainer. Misalnya tadi membuat sebuah website yang udah digambar oleh desainer. Nah, itu gambar itu ditampilkan, dibuat tampil di website dengan cara di coding di lewat HTML tadi, lewat HTML dan CSS dengan bahasa-bahasa pemrograman lainnya. Itu. Nah, kalau HTML itu seperti kerangkanya. Kalau misalnya diimplementasikan di dalam manusia, itu HTML seperti tulang, seperti tulang. Kalau CSS itu seperti kulit, seperti dagingnya, seperti daging dari kulitnya. Seperti itu. Bisa dipahami, Bu? Oke. Jadi kegunaan dari CSS ini adalah mempercantik tampilan HTML dengan warna data terletak atau dengan stylish. Yang lainnya ada dalam properti CSS ini. Kita lanjut ke bagian CS teman. Suwe lagi.
Teman-teman, maaf ya. Kamu tadi lupa kalau Google Meet ini harus memang punya limit maksimalnya 1 jam. Kita kelewatan, jadi Google Meet-nya terhenti. Sudah kumpul semua teman-teman? Yang tadi? Ibu-ibunya tuh. Cek dulu. Mas Armi ada hadir? Hadir. Mas Raja? Hadir, Kak. Mas Lutfi? Hadir Kak. Oke. Udah masuk, Bu? Iya, udah, alhamdulillah. Makasih, Kak. Maaf ya sekali lagi. Tadi Google Meet-nya kena limit. Jadi terpaksa terhenti tadi. Boleh kita lanjut? Lanjut ya teman-teman. Nah, dari elemen utama yang ketiga adalah JS teman-teman, JavaScript, yang dimana ini seperti yang dianalogikan tadi oleh Bang Yakub, HTML adalah kerangka dari sebuah website kita, dan CSS adalah kulit atau daging yang ada di luaran badan kita tadi, dan JS ini adalah penggerak dari badan kita seperti hati, akal, pokoknya penggerak dari badan kita teman-teman. Itu semua kembali ke akal kita sebenarnya. Yang akal ini akan melakukan segala sesuatu yang ada di dalam dasar kita teman, yang ada di kerangka kita. Jadi ketika kita program di HTML, maka itu akan dijalankan oleh JavaScript teman-teman. Maka itu akan ada namanya efek bisa diklik dan itu akan diarahkan ke halaman ini, dan bagian ini ketika diklik bisa ke arah sini,
semua diatur di bagian JavaScript, teman-teman. Propagasi bagian JavaScript digunakan untuk melakukan interaktivitas ke dalam halaman web seperti animasi, validasi, atau fitur dinamis lainnya. Dan ini contoh kecilnya untuk bagian JavaScript. Ada yang mau ditanya, teman-teman? Nggak ada, kita lanjut teman-teman ke pembahasan selanjutnya. Nah, dari sekarang kita masuk ke bagian poin keempat, sumber belajar. Kalau kita pengen belajar sendiri, nggak tergantung dari dosen atau mentor. Belajar di mana, Kak? Nah, ini kita punya sumber belajar yang insya Allah terpercaya, yang sudah worth it, yang sudah terbukti menyimpan segala materi yang berkaitan dengan bahasa pemrograman, yaitu pertama, ketika kita pengen belajar dari website atau video, nah, website pertama yang paling sering kami gunakan adalah namanya W3 Schools. Jika kalian pernah dengar, ada nggak teman-teman pernah dengar W3 Schools? Tes, teman-teman, ada yang pernah dengar? Ada? Mas Raja pernah dengar, Mas Raja? Pernah Mas, pernah belajar di situ juga. Nah, di sana Mas belajar JavaScript ya, Mas? Dikit-dikit lah. Oh, ya berarti pernah dengar lah ya, W3 School ya. Nah, di sana itu seluruh bahasa pemrograman tuh pasti ada dokumentasinya, ada materinya lah bahasanya. Baik ada HTML, CSS, JavaScript dan berbagai bahasa lainnya. Dan juga ada kelas gratis yang bernama FreeCodeCamp. Itu platform gratis yang menawarkan kursus interaktif semua bahasa pemrograman ada di situ untuk kita belajar coding. Dan yang paling pasti yang terakhir ini adalah video challenge. Jika kalian cari di YouTube kan pasti semua ada di dalamnya. Mau cari tentang dasar HTML, dasar CSS, dasar JavaScript atau apapun itu pasti ada di YouTube. Dan yang channel yang paling sering kita dengar itu adalah web programming Unpas yang diisi oleh Pak Sandika Kani. Yang waktu itu kami pernah ketemu dia di event GDG, event Google AI di Indonesia di Bogor, di Bekasi waktu itu. Yang beliau sempat menjadi pembicara, pembawa materi di event tersebut. Dan Dea Afrizal juga bagus itu karena kami sering dianjurkan sama dosen kami untuk seandainya pengen mengeksplor lebih atau materi yang lainnya bisa melihat di channelnya Dea Afrizal. Dan yang terakhir juga sering kami yaitu di rumah Rafif, itu juga bagus juga channelnya. Jika kalian ingin eksplor lebih tentang yang berbau programming lah, programmer, atau channel-channel lain yang membahas seputar programming. Dan yang terakhir adalah tips pemrograman, tips belajar. Ya, kalian pasti pasti dulu waktu kalian sekolah pasti ketika ada satu pembelajaran, ada satu mata pelajaran, misalnya materi bahasa Arab atau materi matematika, pasti di pelajaran itu kita punya tips atau tips and trick lah bahasanya untuk agar pelajaran tersebut mudah dipahami atau mudah dicerna lah misalnya. Nah, sama juga di pemrograman kita punya materi, kita punya tips agar kita mudah dan cepat untuk memahami. Pertama, jaga semangat, pasti itu kita akan sangat membutuhkan namanya semangat di awal, sangat membutuhkan semangat. Yang kedua adalah belajar sambil praktek. Ketika kita dapat ilmu, kita langsung praktek. Itu
kelas pro, nggak mungkin itu teman. Kalian harus sabar dengan prosesnya, kalian harus ikuti tahapnya, kalian harus lewati susahnya di awal. Dan yang keenam adalah yang paling mendukung adalah lingkungan teman. Pasti teman-teman merasakan jika lingkungan itu bagus, kalian akan cepat untuk berkembang, kalian akan cepat untuk berproses. Dan jika lingkungan teman kalian itu ya tidak bagus, kurang bagus, maka itulah salah satu faktor untuk memperlambat kalian untuk menuju perubahan, untuk menuju pengembangan diri kita. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau tidak ada, kita akhiri pembahasan kali ini. Mungkin sebelum ditutup, ada yang mau ditanya teman-teman? Ya. Kak, mohon maaf ya, tadi itu sebelum terputus kan lagi Kakak Yakub lagi menjawab pertanyaan saya ya, apa beda desainer dengan programmer ya? Maaf Bu, boleh dilanjutkan jawabannya. Terima kasih. Programmer dan desainer itu berbeda, dua hal yang berbeda. Karena programmer itu dia mengimplementasikan gambar, mengimplementasikan gambar itu dengan kode. Kalau sedangkan desainer dia hanya bermodalkan ilustrasi di otaknya dan dia gambar. Misalnya di gambar yang bisa Adobe Photoshop atau Figma, dia gambar, dia ukir gimana fontnya, gimana warnanya, gimana bentuknya, dia ukir. Tapi itu hanya sekedar gambar. Itu bukan ketika dia membuat gambar itu kita bisa mengklik ketika misalnya dia menggambar sebuah e-commerce, di mana itu sebuah penjualan misalnya. Ada gambar keranjang, ada gambar apa, ada tulisan harga, ada gambar baju, ada button yang dimana itu apa, check out buat check outnya. Nah, kalau dari desainer itu hanya menggambar doang. Jadi tidak bisa diklik, tidak bisa ganti halaman, tidak bisa. Nah, kalau programmer itu gambar tadi diimplementasikan di dalam kode, yang dimana kode itu memunculkan di dalam website. Jadi ketika e-commerce itu dibuat oleh programmer, nanti gambar yang aslinya hanya sebuah bentuk fisik, sebuah bentuk foto ataupun screenshot gitu, itu bisa diklik. Seperti misalnya Shopee itu sebelum dibuat tuh didesain dulu gimana tata letaknya gitu. Nah, sama programmer diimplementasikan di dalam website, di dalam kodenya dulu, baru ditampilkan di dalam website. Jadi akhirnya kita bisa klik, yang kita bisa masukkan baju itu di dalam keranjang, gambar baju di dalam keranjang, bisa melakukan pembelian. Nah, itu programmer yang melakukan seperti itu, Bu. Oke, baik Kak. Jadi sebetulnya harus bekerja sama ya, antara desainer sama programmer. Bisa dibilang Kalau yang misalnya gimana, Bu? Kalau dalam satu perusahaan gitu ya, ada nggak perusahaan yang butuhnya cuma desainer aja tanpa programmer gitu? Ada. Tapi mungkin itu seperti apa yang desainer kayak yang bikin poster gitu. Cuman yang bikin poster, bikin banner seperti itu, yang tidak diimplementasikan di dalam website atau aplikasi. Oh, berarti nggak hidup ya gambarnya itu ya? Gambarnya nggak hidup. Cuman di desainer sendiri itu ada, kalau di dalam Politeknik IDN itu ada belajar yang namanya 3D. Itu di mana, di programmer atau desainer Kak? Di programmer? Oh, di desainer. 3D. Jadi gambar itu bisa digerak-gerakkan gitu. Kalau Tapi kan bukan aplikasi ya bentuknya ya? Bukan aplikasi tapi berarti ya? aplikasi juga.
Cuma animasi kayak animasi aja gitu ya. Ya animasi, cuman animasi hanya sekedar kayak kita mengedit di Canva gitu seperti itu, yang dimana itu Oh, bukan sebuah kode, hanya sebuah gambar oke. yang bisa dibilang itu kasih gambar berurutan. Gambar misalnya sebuah mobil itu, mobil itu bisa berjalan ketika aslinya tuh kalau di balik layar itu tuh mobil itu tiba-tiba jadi mobil itu ada banyak seperti itu. Tapi di website ketika kita menjadi programmer kita juga bisa membuat 3D seperti itu dengan diimplementasikan di dalam website. Jadi 3D tadi bisa muncul di dalam website dengan kita membuat program. Oke, baik. Kakak dulu backgroundnya IPA ya, Kak, SMA-nya? Saya kebetulan Untuk jadi programmer itu. Oh ya, di pondoknya ada jurusan gitu nggak, Kak? Dulu IPA atau IPS gitu? nggak ada kalau saya kebetulan jadi pondok dulu pondok takit malahan. Oh, baik-baik. Jadi Berarti tetap bisa ngikutin ya, Kak? untuk untuk pilih jurusan programmer ini tetap bisa ngikutin ya? ya kalau kalau saya pribadi kebetulan dulu sebelum masuk ke Politeknik IDN sempat ikut Kursus IT, kursus IT pernah ikut. programmer juga, programming. Ya programming juga. Oh, setahun berapa lama, Kak? Selama bisa dibilang 6 bulan. Cuman Oh, di itu sini lumayan di bisa. sini itu rata-rata malah bisa dibilang kan lulusan dari pondok yang dimana ketika lulus masuk IDN itu banyak juga seperti itu. Tapi alhamdulillah karena mereka giat, karena mereka yang jadi aslinya tuh belajar di IDN tuh kita lebih lebih banyak hanya diarahkan, jadi kita yang mengulik sendiri, kita yang mencari tahu sendiri, yang belajar sendiri, explore sendiri seperti itu. Jadi aslinya yang kemauan diri pribadi, diri sendiri gitu, bukan 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 hanya mengikuti pelajaran yang ada di kampus itu, tapi kita juga mengulik-ngulik sendiri. Kita nggak paham di mana kita cari tahu gitu gitu. Lewat yang tadi itu ya, seperti W3 apa tuh deh? Ya W3 betul. School. Ada juga kelas yang Oh, buat programmer, bisa dibilang itu bukan hanya buat kelas programmer, itu sekarang udah semua teknologi ada di situ juga kayak AI, database, terus cyber security itu ada website dia gratis namanya Decoding. decoding. Iya Decoding. Belajar di situ itu dia Oh, diajarkan dari pemula, dari dasar diajar. Sebelum belajar saya mulik-muliknya di situ. itu online ya, Kak? Itu online. Kursusnya online. Decoding itu online. Iya online. Kursus Oh, online. itu Jadi kita mau belajar kapan aja, waktunya kita bisanya kapan gitu. tulisannya gimana, Kak? Decoding. Decoding ya. DI DI decoding. coding. Oh, decoding. Iya. Decoding gitu ya. Iya. Ini buka webnya aja ya. Iya buka web nanti tinggal daftar. Nanti di situ bisa mengakses hampir seluruh kelas, banyak kelas-kelas di situ. Apa yang ibu minati, apa yang ibu ingin pelajari di situ ada. Oke, baik. Oke, baik, Kak. Ya. Pokoknya jangan takut. Itu tamat itu Ya, amin, amin, insya Allah. Nah, emang gimana? sebelum masuk ini ada waktu libur. Ada waktu libur kan biasanya renggang waktu libur sebelum masuk IDN, jadi lulus habis lulus lah biasanya gitu. Nah waktu itu bisa digunakan untuk ngulik-ngulik nih, misal masuk ke dalam Politeknik IDN ini, masuk ambil jurusan programmer atau ambil jurusan engineer atau ambil jurusan desainer, itu mempelajari apa aja sih gitu. Jadi ketika masuk ke IDN tuh hanya seperti proyek gitu, jadi nggak langsung ketinggalan gitu, nggak kaget juga seperti itu sarana. Iya, Kak.
Kak, emang boleh pindah jurusan ya Kak ya? Kalau misalnya di awal udah pilih desainer, lalu di awal kuliah langsung mau pilih program, mau pindah programmer gitu, emang boleh Kak? Boleh, boleh Bu. Nanti Oh boleh, jadi boleh. ketika baru masuk di IDN itu nanti dikasih batas waktu. Bisa dibilang hampir hampir 1 bulan. Bisa dibilang hampir 1 bulan itu batas waktu. Jadi kita mencoba jurusan dulu. Kita boleh coba. Jadi kita saya nyoba nih Oh, masuk programmer. Ternyata nggak cocok. Coba desainer. Cocok ke sana. Ya udah kita fokus selama 1 tahun tuh di desainer nggak apa-apa. Gitu. oh, itu teknisnya gimana Kak? Ini sekalian ya, tapi takutnya udah kemalaman ya, nggak enak sama yang lain. Nggak apa-apa kalau enggak. Mungkin kita sampai jam 10. Berapa? Untuk Oh gini, diskusi kan diskusi. ini tentang IDN berarti ya Kak ya. Semoga Ya, bisa tentang IDN. untuk Jadi wawasan yang lain kita juga. Iya ya. Alhamdulillah. Ini sebenarnya terus terang ya, anak saya perempuan ini sudah diterima di IDN. Kemarin waktu yang gelombang 1 ini. ya. Nah, terus ketika mendaftar itu kan karena belum ada gambaran sama dari pondok juga jurusan keagamaan. Nah, ketika kan di situ waktu daftar itu disuruh pilih ya jurusan apa gitu. Kan belum kebayang ya. Habis Ya. desainer itu bagaimana, programmer itu bagaimana gitu. Iya. Jadi sebenarnya di pondok itu sudah belajar TIK juga gitu. Cuman kurang pede kalau mau pilih programmer gitu. Akhirnya pilih desainer. Nah, terus belakangan ini kayaknya kok minat ke programmer gitu. Nah, ini kan sudah waktunya mau daftar ulang. Ya. Nah, itu gimana ya Kak ya? Kalau kemarin saya sempat buka YouTube itu ada kakak juga yang menjelaskan kalau misalnya mau ada yang pindah jurusan itu dia di 3 bulan pertama. Tapi nanti begitu misalkan dari desainer pindah ke programmer, sudah 3 bulan berjalan dia pindah. Nah kan otomatis ketinggalan pelajaran dari yang kelas barunya gitu. Nah maksud saya boleh nggak kalau mau pindah itu dari awal? Misalkan kita udah memutuskan tadi kan pilih desainer, terus kayaknya mau ke programmer, boleh nggak dari awal itu kita udah langsung masuk programmer gitu? Boleh nggak atau harus masuk dulu sesuai pilihan awal baru nanti boleh pindah, itu gimana ya? Cuma khawatirnya kalau pindahnya telat gitu, misalkan nunggu sebulan ketinggalan materi pelajaran di kelas programmernya gitu. Itu boleh tuh. Jadi nanti ketika misalnya Itu di solusinya. absensi misalnya ketika baru masuk nih, saya misalnya sebagai programmer ketika di absensi, otomatis kan namanya kita baru masuk kita mengikuti yang kelas programmer kan. Nah, sedangkan kita karena kemarin bahasanya ketika daftar sebagai programmer padahal pengennya ke dalam desainer misalnya gitu, ke dalam desainer atau contoh seperti anak ibu daftar sebagai desainer tapi pengen masuk ke dalam programmer bisa nanti ketika udah mulai jam IT. Jadi ketika baru masuk IDN itu nggak langsung belajar IT, ada kayak ospek gitu, ada kayak ospek ada kayak nanti jalan-jalan dulu dari kampus baru nanti. Itu berapa lama tuh Kak? Hah? Satu pekan berapa lama? Bisa dibilang 1 pekan. 1 bulan dulu. Oh 1 bulan berarti belum belajar IT ya Kak ya? Belum. Jadi nanti ketika udah Oke. mulai belajar IT baru tuh aku tinggal ngomong ke dosennya gitu atau yang bagiannya nanti tinggal ngomong kalau mau pindah jurusan itu nggak masalah. Kebetulan kemarin masuk IDN ini pas jam IT udah berjalan itu teman saya ada dia masuk ke dalam programmer tapi teman dia pindah ke dalam jurusan network engineer, jurusan jaringan. Oh. Itu dia merasa kurang cocok apakah selama sebulan pertama yang orientasi itu udah dijelaskan ya sosialisasi Ya, ini jurusan program begini, desainer begini, ini ya. dikenalkan dulu. Ya, Oh. 1 bulan itu ya kita dijelaskan jadi biar lebih mantep nih kita mau pilih jurusan apa gitu. Oh, oke. Berarti tetap dikenalkan dulu di awal itu ya, baru dikasih kesempatan untuk milih gitu ya. Iya. Oh, baik. Berarti ini kita daftar ulang aja seperti biasa gitu ya. Iya, daftar ulang seperti biasa aja. Oh, berarti nanti ada kesempatan milih gitu ya. Oke, baik. Makasih banyak ya Kak penjelasannya. Mungkin dari yang lain ada yang ingin ditanyakan?
Saya Mas mau nanya. Ya, ini masih seputar IDN sih. Kak, sebenarnya IDN dari pihak IDN sendiri itu lebih tertarik, lebih minat lah, narik orang-orang yang punya basic buat ngoding atau hafalan terbanyak Kak? Atau mungkin lebih apa ya, lebih tertarik sama yang dunianya udah expert lah. Nah, Saya mau tahu dari itu aja sih. IDN sendiri kan karena lingkungannya di sini Islami, lingkungannya Islami. Jadi kalau dari sudut pandang kami ya, sudut pandang kami itu IDN itu menerima dari kepribadian, dari kepribadian, keagamaan, dari ya bahasanya perilakunya lah. Ketika di dalam tes dia seperti misal jika diketahui anak ini nakal, ya udah jadi tidak diterima di IDN walaupun dia orangnya pintar, expert di dalam bidang salah satu program IDN misalnya, dia nggak diterima. Jadi lebih berfokus menerima orang-orang yang emang ingin belajar dan orang itu baik, ingin berkembang juga gitu. Bahkan nanti ketika Gitu ya. masa ospek itu ada namanya tes urin, juga ada tes urin ketika masa ospek, ada tes urin, ketahuan pacaran juga bisa dikeluarkan, langsung dari IDN kena DO. Jadi untuk Ikhwan dan Akhwat Berarti pisah gedungnya. berarti sistem pemilihannya agak sedikit random nggak sih Mas? Iya, bisa dibilang gitu. Sistem seleksinya? Iya. Duh, mulai. Adil, adil Kak. Ada mau tanyain, kita berbincang seputar IDN. Cuma mau tahu itu aja sih Kak. Udah jelas sih Kak, udah paham. Dan di IDN sendiri Dan misal masalah kos itu gimana tuh? Cari sendiri atau gimana? Atau nanti pas kita datang ke Bogor ke IDN dulu apa langsung cari kos sendiri baru ke IDN gitu? kalau untuk cari kos diusahakan misal di bulan Juli misal kalian masuk ya, diusahakan satu bulan atau beberapa minggu sebelum masuk kalian sudah dapat kos yang mau kalian tempatin. Jadi kalian bisa dibilang kalian emang nyari sendiri, tapi kita juga bisa ngasih nih kos di sini kosong, masih kayak saran, bisa dibilang rekomendasi di kos ini kosong gitu. Jadi kalian tinggal milih bisa. Kalau pas kami itu dulu kita nyampe dikasih nomor telepon ibu kosnya, jadi kita langsung hubungin ibu kosnya, kita tanya-tanya. Untuk biaya hidup di IDN juga nggak mahal-mahal banget. Berapa Bang biasanya biaya hidup sebulan gitu di IDN? Dihitung per hari aja, biasanya per hari kalau 15.000 20.000 udah cukup buat sehari. Bahkan kalau misalnya kamu orangnya suka memasak gitu, misalnya punya kompor dan punya magicom buat masak nasi, itu 10.000 sehari
tergantung dari pribadi masing-masing. Ada lagi? Dan juga biasanya kos-kos itu nggak harus selalu dekat dengan IDN, banyak juga yang kosnya ternyata misalnya nih udah dapat kos ini, biasanya tanya dulu dari kos ke IDN itu berapa jauh atau pak jalan kaki, jangan seakan-akan kita punya orang IDN itu tentu ada yang kaget tiba-tiba pas dan ternyata dia nggak punya motor, opsi aja sih seandainya kalian punya motor alhamdulillah jadi aman aja mau jadi aman aja ini cuma reminder doang yang siapa tahu ntar ketika ibu kos atau bapak kos ternyata kosnya jauh gitu. Salah satu pertanyaan yang penting juga ditanya ini dari kos ke IDN berapa lama pak? Ada lagi yang ditanyakan? Kak, mau tanya lagi. Kalau untuk Ikhwan dan Ahwat itu sebenarnya programnya sama persis nggak sih Kak? Soalnya kalau cari info tentang IDN di web itu kok lebih yang terekspos itu yang Ikhwan ya. Mau cari info tentang Ahwat itu agak agak sulit gitu. Jadi seperti aktivitasnya itu lebih banyak yang Ikhwan gitu. Sama persis nggak sih programnya, kurikulumnya gitu, termasuk serapan ke dunia kerja setelah lulus itu apa yang peluang untuk yang Ahwat kurang keserap gitu nggak sih? Lebih cepat nggak dapat kerja atau mereka lebih banyaknya bisnis sendiri atau freelance atau karyawan gitu atau kerja gimana ya? Informasi maksudnya untuk laki-laki dan perempuan tuh sama nggak ininya peluang-peluang karir? Kita bahas dari kurikulum dulu ya. Kalau dari kurikulum, Ya baik. dari kurikulum kita sama. Dari kurikulum itu sama. Ahwat dan Ikhwan itu sama untuk misalnya dari programmer misalnya. Di hari ini, di minggu ini belajarnya apa itu sama. Ahwat dan Ikhwan. Untuk kurikulum sama. Tapi kalau untuk agenda itu kita beda. Karena agenda Ikhwan itu kita lebih bisa dibilang lebih berat karena kayak seperti contoh kita bisa jalan, ada namanya jalan dari apa kampus misal suruh jalan ke Palembang. Kalau tahun kami kemarin jalan ke Palembang, tahun lalu jalan ke Lampung gitu. Kalau dari di Ahmad sendiri mungkin karena kan namanya perempuan ya, maksudnya kita juga mungkin dari politiknya sendiri juga nggak berani kan kalau misalnya ngasih tugas yang dimana itu di luar apa ya ya maksudnya Ahwat gitu jalan sampai Palembang gitu. Jadi kalau tahun kemarin itu Ahwatnya jalan ya ke Jakarta, ke Bandung gitu, yang masih lingkup satu pulau, nggak sejauh kayak kami gitu. Cuman dari sistem tugasnya sama, dari sistem tugasnya misal kita pas ke Palembang itu kita jualan, kita jadi selama perjalanan kita jualan barang kita agar kita bisa pulang, agar ya untuk melatih mental lah, melatih mentalnya cowok, melatih mentalnya laki-laki dengan yang Ahwat itu dibedakan oleh TPN sendiri. Seperti kurikulum kemarin pas semester 2, semester 1 kita, semester 1 akhir, kita dikasih yang namanya final project. Nah, di Ahwat juga ada final project juga sama. Kalau soal kurikulum sama. Nah, tapi kalau soal challenge itu beda. Kita kemarin semester 1 kita pas untuk kenaikan semester 2 kita ada namanya bisnis review juga, habis dari bisnis review juga kita naikin buku jadi itu challenge yang buat Ikhwan. Nah, kalau yang Ahwat sendiri aslinya Ahwat dan Ikhwan itu
di mana kita tahu, kita hanya tahu ketika apa udah terekspos gitu Bu. Mungkin kalau soal challenge gitu bisa ditanyakan ke langsung, misalnya ada tim webinar dari mahasiswa sendiri, soalnya kita sendiri nggak tahu, kita malah dilarang untuk berkomunikasi. Oke, baik. Iya, baik Kak. Tapi kalau ya terima kasih ya penjelasannya. Tapi kalau untuk lulusannya itu mayoritasnya gimana Kak? Baik laki-laki dan perempuan. Serapan ke dunia kerjanya besar nggak? Langsung kerja gitu nggak? Atau gimana? Kalau kalau kita lihat di kakak tingkat itu mereka, jadi ide sendiri ketika misalnya ada peluang, ada lowongan itu nanti dikasih ke mahasiswa nih, mahasiswa siapa yang bisa, siapa yang mampu untuk ikut dalam dunia kerja ini, misalnya di dalam programmer, misalnya nanti ada sebuah perusahaan yang dia membutuhkan seorang backend apa seorang web developer, nah nanti dikirim tuh ke mahasiswa, dan Pak Didi sendiri itu nggak ngirim ke grup Iwan doang, dikirim ke grup Akwat, jadi rata gitu bahasanya. Ketika misalnya ada lowongan, ada itu dikirim ke semua itu, mungkin lebih dominan ke Iwan kalau untuk kerja secara langsung, kerja kayak misalnya network engineer itu kan kerja di lapangan, kerja lapangan yang dimana itu seperti membetulkan jaringan gitu-gitu, itu kerja lapangan yang dimana itu biasanya di apa lebih dominan ke Iwan. Nah kalau soal desainer gitu-gitu mungkin desainer programmer nggak jauh beda, Ahmad dan Iwan, malah bisa dibilang saingan, soalnya kan jadi Bu, di dalam dunia kerja yang menjadi seorang programmer ataupun desainer itu bisa yang namanya WFH ataupun remote, freelance lah kalau lebih dikenal di zaman sekarang itu freelance, jadi mana kita kerja dari rumah tapi kita punya project di beberapa tempat ataupun di sebuah perusahaan, itu freelance. Atau kita ada namanya remote, jadi mana kita kerja di rumah tapi kita punya kontrak kerja di sama perusahaan mana, misalnya perusahaan yang ada di Palembang atau Batam atau di Riau atau bahkan di luar negeri juga bisa. Jadi nggak harus muluk-muluk kita kerja di dalam perusahaan secara offline, bisa kita malah kerja tapi kita dari rumah gitu. Kalau bedanya freelance dengan remote, kalau freelance itu fleksibel, kita nggak ada terikat dengan sebuah instansi atau perusahaan, tapi kalau remote itu kita terikat dengan instansi dan atau perusahaan, kita kontrak kerja seperti itu. Tapi itu berarti sifatnya by project ya, sementara. Nanti kalau proyeknya udah selesai, kita udah nggak punya kerjaan lagi gitu ya. Bisa dibilang gitu nggak? Itu kalau freelance. Kalau remote kan kita kontrak kerja. Jadi ya kita digaji walaupun misalnya kita nggak punya project gitu. Kalau freelance itu by project. Seperti itu. Oh, baru tahu saya. Saya kira sama remote sama freelance itu. Jadi remote itu sebenarnya sama. Jadi remote itu. Ya kalau misalnya di Kalau remote ya, itu remote. Ya, praktekkan di dunia nyata mungkin seperti pekerja kontrak dengan pekerja part time seperti itu. Ada lagi yang tanyakan? Ya, oke. Oke, baik. Mungkin dari yang lain ada? Teman-teman mas-masnya. Udah bang, udah jelas. Udah kak, udah terwakili. Lanjut besok aja kak. Oh iya.
Ini kebetulan, jadi teman-teman, ini kebetulan juga ini tugas dari kampus juga. Jadi kita suruh membuat kelas, entah itu kelas tentang apa, kelas yang berkelanjutan, biasanya kelas yang berturut-turut atau khusus lah, atau sekedar webinar doang. Berarti ini masuk SKS ya Kak nilainya nanti ya? Ya, benar, bisa. Pantesan tanggalnya, pantesan beberapa webinar tanggalnya mirip ya. Iya, Berarti itu deadline tugas. Jadi di sini itu libur tuh Ya, hari ya Sabtu Allah. Minggu. Berarti libur. Ini lagi libur, Mbak. Oh, Sabtu Minggu ya. Oke. Oke, baik. Ayo coba boleh Oh, berarti ini screenshot. malu ah. Aduh, gelap ya. Gelap ya. Untuk ibu. Padahal ini terang loh ruangan saya. Gelap. Saya center dari Gimana nih sini, Bu. caranya? Saya center dari sini, Bu. Oh. Belum diizinkan tar. Oh ya. Gak apa-apa lah, gambar saya abstrak aja Mas Oh Eka. ya, oh. Masya Allah. Semangat. Itu Mas aja berarti lanjut gimana? Lanjut kemana Mas aja? Niat sih UTBK sih Mas. Doain aja ya. Oh ya. Amin, 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 amin. Semoga terima. Itu kelas 12 ya? Amin. Mas Armia. Tar dulu. Udah kan? 4. Malah nggak nyala. Kirain ini tugas dalam rangka nyari uang, Kak. Kan katanya semester 1 udah ditugasin ini apa? Cari uang gitu. Ya. Jadi ketika Ini Mas bahkan ketika kita masuk dianjurkan untuk mencari. tapi nggak dipaksa kan? Enggak, ya bisa nggak ada pemaksaan sih aslinya. Jadi gini, ketika kita misalnya kemarin kita masuk ketika tanggal 20, ketika tanggal 20 kita masuk. Nah, di hari ketiga kita sudah dianjurkan dalam waktu 1 minggu. Dalam waktu 1 minggu kita harus bisa menghasilkan 200.000. Itu 200.000. Untuk di bulan selanjutnya nambah 100. Begitupun bulan-bulan selanjutnya seperti itu. Itu caranya gimana itu? Ya kita entah itu berjualan atau kita apa namanya menjadi berjualan offline atau online gitu seperti itu. Jadi ya kita mandiri